Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Haji Muhammad Fateh MAG dan teman-teman yang saya banggakan, semoga diberi kesehatan, semoga bisa mengikuti kuliah online dengan lancar. Saya Muhammad Rosyan Arsyad sebagai moderator akan membawakan makalah dengan judul Poligami dalam Islam. Dan teman-teman saya yang bernama 1. Muhammad Arjunaja, 2. Muhammad Syarafuddin Husain, 3. Dinar Bihanti. Langsung saja, pengertian poligami. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani polos yang artinya banyak dan gamein yang artinya kawin. Jadi poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan takdid al-zaujah, berbilangnya pasangan. Dalam bahasa Indonesia disebut permaduan. Poligami adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang, dan seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Saya akan menjelaskan dasar hukum poligami. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla taqdilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, dalam kurung bila mana kamu mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ayat ini menjelaskan tentang pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya, atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya 4. Akan tetapi jika semuanya dihantui rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan dari perbuatan aniaya. Kemudian dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, hai kaum pemuda, apabila di antara kalian mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis di atas adalah perintah kepada para pemuda untuk menikahi apabila telah mampu secara biologis dan materi, karena pernikahan adalah solusi terbaik dari perbuatan maksiat dan perzinaan. Apabila belum mampu untuk menikah, lakukan puasa karena puasa dapat menjadi benteng yang menghalangi perbuatan maksiat dan nafsu birahi yang datang dari godaan setan yang terkutuk. Sekian. Hikmah poligami. Tentang hikmah diizinkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristri lebih dari satu orang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi umatnya adalah sebagai berikut. 1. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 9 orang bisa menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah kewanitaan atau kekeluargaan. Hikmah yang kedua yaitu untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka ke dalam agama Islam. Misalnya perkawinan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dengan Juwairiyah, yaitu putri Al-Haris, kepala suku Bani Mustalik. Demikian pula perkawinan Nabi dengan Safiyah, yaitu seorang tokoh dari Bani Quraisyah dan Bani Nazir. Hikmah yang ketiga yaitu untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya, perkawinan Nabi dengan janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya, seperti Saudah binti Zum'ah. Suaminya meninggal setelah kembali dari hijrah Abyssinia. Kemudian Hafsah binti Umar, suaminya gugur di Badar. Zainab binti Khuzaimah, suaminya gugur di Uhud. Dan Hindun Ummu Salamah, suami gugur di Uhud. Mereka memerlukan perlindungan untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Alasan syar'i dan yuridis poligami. Secara implisit, Al-Quran membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning, apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat. Sementara syarat-syarat kebolehan berpoligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 5 Ayat 1. Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 Ayat 2 junto Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI Pasal 56 Ayat 3. Sekian, terima kasih. Pandangan ulama tentang poligami. Ulama seperti Asy-Syuhri, Qatadah, Hisyam bin Urwah, Malik Al-Lais, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ibnu Muzair dan kalangan Hanafiyah lainnya berpendapat bahwa syarat ini adalah syarat yang batil. Hanya saja pensyaratan ini tidaklah membatalkan pernikahan dan suami memiliki hak untuk menurutinya ataupun tidak. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata dalam Al-Mughni, syarat ini dinilai batal oleh Az-Zuhri, Qatadah, Hisyam bin Urwah, Malik Al-Lais, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ibnu Al-Munzir dan Ashab Ar-Ra'i. Pendapat ini mereka dasarkan kepada hadis berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana bisa orang-orang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah? Siapa yang membuat syarat yang tidak ada pada kitab Allah, maka merupakan syarat yang batal sekalipun dia membuat 100 syarat, karena syarat yang dibuat adalah lebih hak karena syarat yang dibuat Allah lebih hak dan lebih kokoh. Hadis riwayat Bukhari. Dari Amir bin Auf Al-Munzani, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Muslim itu terkait dengan syarat-syarat yang disepakati di antara mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau syarat yang mengharamkan yang halal. Hadis riwayat Muslim.